Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Wandari. Saya adalah guru dari SDN Jati Girang 2. Saya akan presentasikan sedikit tentang buku cerita yang berjudul Asal Mula Sungai Ombilin dan Danau Singkarak yang ditulis oleh Ria Utami dengan penerbitnya CV Buana Raya. Pada zaman dahulu kala, ada sebuah keluarga yang tinggal di pinggir laut, yaitu keluarga Pak Buyung, yang memiliki satu orang anak yang bernama Indra dan juga seorang istri. Indra adalah anak yang penurut, yang baik, dan suka membantu orang tuanya, terutama dalam mencari makanan untuk keluarganya. Walaupun masih kecil, Indra giat bekerja keras untuk keluarganya. Pada saat musim paceklik tiba, mereka sekeluarga mencari makan dengan sangat susah sekali, karena makanan susah didapat. Indra pun merengek minta makanan, namun orang tuanya tidak bisa memberikan karena tidak ada makanan di hutan dan juga di pinggir laut. Akhirnya orang tuanya menyuruh Indra untuk mencari sendiri ke hutan atau pinggir laut. Indra pun datang dengan masih kelaparan, dia tidak mendapatkan satu makanan pun. Akhirnya disuruh lagi sama orang tuanya untuk mencari makan di hutan. Indra pun pulang tanpa membawa makanan. Orang tuanya pun diam-diam ternyata mencari makanan. Ibunya pergi dan ayahnya juga pergi. Kemudian saat Indra pergi mencari makan, ibunya sudah datang mendapatkan makanan dari pinggir laut, yaitu beberapa kerang atau yang disebut pensi. Ibunya pun memasak makanan tersebut. Ketika ayahnya pulang dari mencari makanan di hutan, ayahnya mencium bau yang sangat enak. Kemudian datang kepada istrinya. Bagaimana dengan keinginan anak kita yang makannya sangat banyak? Apakah cukup? Ternyata mereka berdua, yaitu ayah dan ibu dari Indra, berniat untuk membohongi Indra. Indra pun masih mencari makanan di luar sana. Tetapi ayah dan ibunya buru-buru makan supaya tidak ketahuan. Sampai akhirnya mereka menghabiskan semua makanan dan hanya tertinggal beberapa pensi saja. Nasinya pun habis. Indra pun pulang dan kaget melihat semua berserakan dan tidak ada makanan untuknya. Kemudian Indra pun keluar, merasa sedih karena merasa telah dibohongi oleh ayah dan ibunya. Indra pun datang kepada peliharaannya, yaitu seekor ayam yang sangat ia cintai, yaitu bernama Taduang. Taduang pun merasa sangat sedih melihat tuannya bersedih. Berkata pun Indra kepada Taduang, "Untuk apa aku ada di sini kalau orang tuaku telah membohongiku?" Akhirnya Taduang pun mengajak Indra untuk pergi. Taduang pun mengepakkan sayapnya, kemudian membawa Indra pergi, meninggalkan kampung tersebut. Dan tanpa disadari, tempat duduk Indra ketika bersedih, yaitu sebuah batu, ikut terangkat, terbang bersama Taduang dan Indra. Lama-lama batu tersebut naik dan tambah lama semakin besar. Akhirnya Indra menghentakkan batu tersebut. Kemudian batu tersebut jatuh ke bawah mengenai bukit dan membentuk lubang. Kemudian lubang tersebut terisi oleh air laut dan menjadi sungai. Lama-lama air laut tersebut terisi semua ke sungai tersebut, sehingga bernama Sungai Ombilin. Dan laut pun lama-lama airnya menjadi surut, sehingga membentuk sebuah danau yang dinamakan Danau Singkarak. Nah, pada tantangan bulan ini, yaitu bulan Februari, saya sudah menyelesaikan tantangan yaitu alasan kenapa saya milih buku I-nya Intisari dan H-nya Hikmah. Alasan saya untuk mengambil buku ini karena saya melihat covernya yang sangat menarik, yaitu ada seorang anak yang dibawa terbang oleh ayam peliharaannya. Kemudian judulnya juga sangat bagus, ya. Nah,
Intisarinya tadi saya sudah ceritakan sekilas tentang buku yang saya baca. Intisarinya adalah ada seorang anak yang bernama Indra yang sangat baik hatinya dan juga suka membantu orang tuanya, namun akhirnya orang tuanya pun membohonginya karena sikap atau kebiasaan Indra yang suka makan terlalu banyak. Ya, akhirnya Indra pun pergi meninggalkan kampungnya bersama hewan kesayangannya, yaitu seekor ayam bernama Taduang. Kemudian pergi meninggalkan kampung tersebut. Ketika terbang, Taduang bersama Indra, batu yang menempel di kakinya ikut terangkat. Tambah lama batu tersebut semakin besar, dan akhirnya Indra pun menghentakkan batu tersebut dan akhirnya turun ke bukit, kemudian sampai ke bawah. Kemudian air laut yang tadinya di laut mengisi bekas batu tersebut akhirnya membentuk sebuah sungai yang bernama Sungai Ombilin. Lama kelamaan air laut yang tadi mengisi Sungai Ombilin tersebut akhirnya berubah menjadi sebuah danau yang dinamakan Danau Singkara. Kemudian yang terakhir adalah hikmah. Hikmah yang kita dapat dari cerita tersebut adalah kita harus selalu bekerja keras untuk mendapatkan memenuhi kebutuhan hidup kita. Kemudian hikmah yang kedua, setiap anak yang dilahirkan itu memiliki kelebihan dan kekurangan, dan sebagai orang tua kita harus menerima dengan lapang dada dan membimbing anak kita agar menjadi yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, setiap orang tua harus bisa memahami kelebihan dan kekurangan anaknya. Yang keempat, suka berbohong kepada anak nanti akan mendapatkan bencana untuk keluarga. Demikian presentasi yang saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.